Pernahkah kamu merasa dunia tiba-tiba hening, seolah angin berhenti berhembus, dan waktu melambat hanya untuk memberi ruang pada sesuatu yang besar yang hendak terjadi? Itulah momen yang tak bisa dijelaskan logika, namun sangat nyata terasa oleh hati yang peka. Seperti langit yang membuka dirinya di fajar hari, menyambut jiwa-jiwa yang telah lama menanti sinyalnya. Seperti suara lembut dari kejauhan yang memanggilmu untuk tidak lagi hidup sebagai bayangan dari dirimu sendiri, tapi berdiri penuh sebagai tokoh utama dalam kisah yang agung. Kamu bukan kebetulan. Kamu adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar dari apa yang selama ini kamu pahami. Ada alasan mengapa kamu menemukan pesan ini hari ini, bukan kemarin atau esok. Karena ini adalah waktumu. Inilah detik takdir yang memanggilmu untuk bangkit, melangkah, dan menyambut perubahan yang sudah mengetuk pintu jiwamu sejak lama. Mungkin kamu pernah merasa hidup ini datar, berulang, tak ada arah. Tapi percayalah, bahkan ombak yang paling tenang menyembunyikan badai cahaya yang sedang bersiap menghampiri. Inilah panggilan bagi kamu yang terpilih, yang selama ini merasa berbeda, yang tak bisa puas dengan hidup yang biasa-biasa saja. Saatnya mengingat siapa dirimu, apa kekuatan yang kamu bawa, dan kenapa dunia tidak akan pernah sama lagi setelah kamu sepenuhnya bangkit. Biarkan kata-kata ini meresap ke dalam pori-pori jiwamu, menyalakan kembali bara yang hampir padam. Karena saat kamu membacanya, bukan hanya aku yang sedang berbicara kepadamu, tapi juga semesta yang menunggu dengan sabar, menanti saat kamu siap berkata, "Ya, aku mau." Namun, jangan biarkan pesan ini berhenti di layar ponselmu. Jika kamu merasakan getarannya, kirimkan sinyalmu kembali ke semesta. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan berikutnya bisa menemukanmu saat waktunya tiba. Dan yang terpenting, tinggalkan komentar dengan tulisan 77 di bawah ini. Angka itu bukan sekadar angka. Itu adalah kode, adalah janji, adalah komitmen yang kamu kirimkan ke langit, bahwa kamu telah siap menerima seluruh pesan ini dengan hati terbuka. Karena ini bukan sekadar konten. Ini adalah kunci menuju pintu yang telah lama tertutup. Ini adalah getaran yang akan membangunkan kekuatan dalam dirimu yang telah terlalu lama dibungkam oleh ketakutan, keraguan, dan rutinitas. Hari ini, kamu berdiri di gerbang antara dunia lama dan dunia yang sedang menantimu. Pilihannya ada padamu. Tetap dalam kenyamanan semu, atau melangkah menuju kemuliaan yang akan tiba dalam sekejap mata dan mengubah kisah hidupmu selamanya. Sekarang sudah saatnya kamu memilih. Sudah saatnya kamu menjawab. Dan jika hatimu bergemuruh saat membaca ini, maka yakinlah kamu adalah yang terpilih. Bagian 1. Seruan takdir yang menggetarkan. Ada momen dalam hidup yang tak berbunyi, namun terasa seperti guntur yang mengguncang tulang. Bukan karena dunia berteriak, tetapi karena jiwamu mulai berbisik. Sebuah panggilan yang tidak datang melalui pesan singkat atau suara keras, tetapi melalui getaran halus di dalam dada, seperti gemuruh petir yang membelah langit diam, menandakan bahwa
ada sesuatu yang hendak lahir dari reruntuhan dirimu yang lama. Seruan takdir bukanlah dongeng dari masa silam. Ia nyata. Ia hidup. Ia mengetuk pintu batin saat kamu paling tidak menduganya. Mungkin saat kamu sendirian menatap langit pagi, atau ketika kamu sedang berjalan tanpa tujuan, lalu tiba-tiba hatimu berdegup lebih keras dari biasanya, seolah ada yang hendak berbicara dari dalam dirimu sendiri. Inilah saat di mana yang tak terlihat menjadi terasa. Dunia seakan menahan napasnya. Burung-burung tak berkicau lebih keras dari biasanya. Angin pun tak sekencang biasanya. Tapi semuanya mengarahkanmu pada satu kesadaran. Kamu sedang dipanggil. Bukan untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk menghidupkan kembali sesuatu yang telah lama tertidur dalam dirimu. Banyak jiwa besar yang mendengar panggilan ini dalam sunyi. Bukan karena mereka luar biasa sejak awal, tapi karena mereka berani mendengar. Di masa lalu, para tokoh peradaban tidak selalu mendapat petunjuk dalam wujud kemegahan. Mereka hanya merasakan keheningan yang berbeda. Sebuah ketenangan yang membawa pertanyaan, lalu jawaban. Dan jawaban itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Sama seperti kamu yang kini sedang membacanya. Seruan ini mungkin membuatmu gelisah. Itu wajar. Karena panggilan takdir selalu menantang bagian dari diri kita yang selama ini nyaman dalam ketakutan. Ia meminta kita untuk keluar dari bayang-bayang, dari kebiasaan lama, dari keyakinan bahwa aku tidak cukup. Tapi justru karena kamu merasa takut, berarti kamu masih hidup. Dan karena kamu masih hidup, berarti kamu masih bisa melangkah. Perhatikan sekelilingmu, seringkali seruan takdir menyamar dalam kejadian biasa. Sebuah percakapan tak sengaja, potongan lagu yang tiba-tiba menohok hati, atau pertemuan singkat yang tak pernah kamu rencanakan. Mungkin kamu pernah merasa semuanya terlalu acak. Tapi dalam dunia yang penuh keteraturan semesta, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Kamu bisa saja terus mengabaikannya, membungkam suara itu dalam dirimu, kembali pada hari-hari yang serupa, yang aman, yang tidak mengusik kenyamananmu. Tapi sadarkah kamu, setiap penundaan adalah kesempatan yang menjauh. Setiap nanti saja adalah jalan mundur dari takdir yang sudah mendekat. Seruan takdir bukan untuk mereka yang sempurna, tapi untuk mereka yang berani membuka mata dan hatinya. Untuk mereka yang berani percaya walau masih ragu. Untuk mereka yang mau melangkah walau belum tahu kemana. Karena takdir tidak meminta peta, ia hanya meminta keberanian. Lihat kembali dirimu hari ini. Kamu tidak sampai di sini tanpa sebab. Semua luka, kegagalan, harapan, dan doa-doa dalam diam telah membentukmu, telah menyiapkanmu. Dan sekarang, inilah saatnya. Bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini. Jawablah panggilan itu. Bukan dengan teriakan, tapi dengan langkah. Satu langkah saja. Lalu biarkan semesta menyesuaikan jalannya. Dan jika saat ini jiwamu bergetar, jika ada bagian dalam hatimu yang merasa seperti baru saja dihidupkan kembali, maka ketahuilah
ini bukan sekadar tulisan. Ini adalah gema dari tempat yang lebih tinggi yang sedang memanggilmu pulang ke takdirmu. Kamu tidak sedang membaca ini karena kebetulan. Kamu sedang menjawab panggilan yang selama ini menunggu dengan sabar. Langkahkan kakimu dan temukan siapa dirimu sebenarnya. Bagian 2. Pertemuan yang mengubah segalanya. Hidup ini bukan sekadar kumpulan hari-hari biasa. Ia adalah tarian rahasia antara waktu dan takdir, antara langkah-langkah kecil dan lompatan besar. Dan di dalam tarian itu, tersembunyi momen-momen yang tampak sederhana, namun diam-diam menyusun ulang seluruh jalan hidupmu. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tidak kamu rencanakan, namun kehadirannya mengubah arah pandangmu? Atau terlibat dalam obrolan singkat yang tanpa sadar membuka tabir mimpi yang selama ini kamu pendam? Inilah yang disebut sebagai pertemuan yang mengubah segalanya. Bukan karena panjang waktunya, tapi karena dalam sekejap, jiwamu mengenali sesuatu yang selama ini ia rindukan, sebuah cermin takdir. Semesta bekerja bukan dengan suara gaduh, tetapi dengan kesenyapan yang tajam. Ia tidak memberitahu bahwa hari ini kamu akan bertemu seseorang yang akan membawa terang ke dalam hidupmu. Ia hanya akan menyelipkan keajaiban itu di balik rutinitas, menyamar sebagai kebetulan, dan menyusup dalam peristiwa yang tampaknya acak. Tapi di balik semua itu, ada benang tak terlihat yang menuntun kamu menuju titik perubahan. Kamu mungkin bertemu seseorang di sebuah perhentian, di antrean toko, atau bahkan di ruang virtual tanpa tatap muka. Tapi dalam detik-detik singkat itu, seakan seluruh dunia menahan napas. Waktu melambat, ruang bergetar, dan hatimu tahu ada sesuatu yang sedang dibuka. Lihatlah ke belakang sejenak. Adakah satu momen, satu kata, atau satu pertemuan yang hingga hari ini masih bergema dalam hidupmu? Mungkin itu bukan orang terkenal. Mungkin itu hanya seseorang yang datang dan pergi. Tapi pengaruhnya seperti jejak langkah di pasir basah. Tidak selalu terlihat, namun terasa. Dan di sanalah kamu tahu perjalananmu telah berbelok arah. Tak sedikit pertemuan besar yang lahir dari tempat yang tak terduga. Sebuah pandangan mata yang tidak disengaja, satu kalimat dari orang asing, atau pesan yang datang saat kamu nyaris menyerah. Dan ketika kamu siap secara batin, semesta pun akan mempertemukanmu dengan orang yang membawa kunci, bukan kunci emas penuh kemewahan, tetapi kunci untuk membuka pintu batinmu yang selama ini terkunci rapat oleh ragu dan takut. Terkadang, pertemuan itu bukan datang dalam wujud seseorang, melainkan sebuah ide, sebuah karya, sebuah kalimat yang terasa seperti petir di tengah malam. Ia menyentakmu. Ia menyadarkanmu bahwa kamu bisa lebih dari apa yang selama ini kamu pikirkan. Itulah getaran dari pertemuan jiwa, meski tanpa saling menyentuh fisik. Namun perlu kau tahu, tidak semua pertemuan akan menyenangkan di awal. Ada yang datang dalam bentuk tantangan, ketidaksesuaian, bahkan konflik. Tapi justru dari gesekan itulah seringkali muncul sinar. Cahaya yang sebelumnya tidak bisa kamu lihat ketika semuanya tampak selaras dan nyaman. Kadang, perubahan butuh benturan. Jadi, bukalah dirimu. Jangan menutup pintu hatimu terlalu rapat
karena takut disakiti. Jangan batasi duniamu hanya karena masa lalu. Karena bisa jadi, jiwa yang akan menyalakan obor di dalam dirimu sedang berdiri di luar sana, menunggu momen yang tepat untuk mengetuk. Dan kamu hanya perlu berani membuka pintu itu. Ketika kamu mulai sadar akan keajaiban pertemuan, kamu tidak lagi menganggap hari ini sebagai hari biasa. Kamu mulai berjalan dengan mata yang lebih tajam, telinga yang lebih peka, dan hati yang lebih terbuka. Kamu mulai mengerti bahwa setiap orang yang kamu temui membawa pesan. Setiap senyuman, setiap sapaan, bisa jadi adalah isyarat dari semesta. Ingat, pertemuan yang besar tidak selalu datang dengan sorotan cahaya. Kadang ia datang dalam diam, dalam langkah kaki di gang sempit, dalam kopi yang kamu minum sendirian, dalam buku yang tiba-tiba menarik perhatianmu, dalam lagu yang tak sengaja kamu dengar. Maka, waspadalah terhadap hal-hal kecil, karena di sanalah seringkali takdir menyembunyikan kejutan terbesarnya. Dan bila hari ini kamu bertemu seseorang yang membuatmu merasa dilihat, didengar, atau bahkan ditantang, jangan buru-buru menolaknya. Dengarkan, rasakan. Mungkin itulah benih dari perubahan besar yang sedang menantimu. Mungkin itulah tanda bahwa kamu sedang masuk ke dalam babak baru yang telah lama ditulis oleh semesta, dan kini mulai dibuka satu lembar demi satu lembar. Karena pada akhirnya, hidupmu bukan hanya tentang langkahmu sendiri, tapi tentang siapa yang kamu temui dalam perjalanan, dan bagaimana mereka membantu kamu menemukan dirimu yang sejati. Bagian 3. Tempat-tempat di mana langit menyentuh bumi. Ada ruang-ruang dalam hidup ini yang diam-diam menyimpan percikan keajaiban. Tempat-tempat yang tampak biasa di mata banyak orang, namun bagi jiwa yang terjaga, tempat itu bagaikan celah antara langit dan bumi, retakan kecil, tempat cahaya dari alam tak terlihat menyusup masuk dan menyentuh yang fana. Kamu mungkin pernah merasakannya. Sebuah kursi kayu tua di sudut rumah yang entah mengapa selalu membuatmu tenang. Sebuah jalan setapak yang setiap kali kamu lewati terasa seperti pelukan semesta. Atau sebuah sudut kafe, perpustakaan, bahkan atap bangunan yang selalu menghadirkan kejernihan saat kamu duduk di sana. Itulah tempat-tempat yang menyimpan gema langit meski tersembunyi di balik debu dunia. Kita sering diajarkan bahwa tempat suci harus megah, harus dihiasi pilar marmer, atau terletak jauh di gunung yang tinggi. Tapi kebenarannya, kesucian tidak bergantung pada bentuk fisik. Ia tumbuh dari getaran, dari energi, dari niat yang jernih dan hati yang terbuka. Dan kamu, ya kamu, bisa membuat tempat itu menjadi suci. Pernahkah kamu duduk diam di suatu tempat dan tiba-tiba terasa seperti dunia meluruh? Waktu berhenti, pikiran jadi jernih, napas terasa lebih dalam. Saat itu, tanpa kamu sadari, kamu telah memasuki ruang antara langit dan bumi. Sebuah wilayah halus yang tidak terlihat oleh mata biasa, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Banyak tokoh perubahan besar menemukan ilham bukan di aula mewah, tapi di ruang yang sederhana, di kamar kecil, di jalan sunyi, di tempat yang tidak dikenal oleh dunia. Bukan tempat itu yang istimewa,
tapi jiwa mereka yang menciptakan kesucian di sana. Dan sekarang, kamu pun bisa menciptakan tempat itu dalam hidupmu. Mungkin itu adalah kamar yang kamu tempati sejak kecil. Atau mungkin sebuah taman yang selama ini kamu lewati tanpa sadar. Bahkan bisa jadi tempat suci itu belum kamu temukan karena kamu belum memberi izin pada dirimu untuk benar-benar hadir. Hadir dalam diam, hadir dalam hening, hadir dengan seluruh perasaan dan kesadaran. Jangan abaikan getaran-getaran lembut yang kamu rasakan di tempat-tempat tertentu. Jika sebuah pohon membuatmu ingin diam lebih lama, dengarkan. Jika suara air mengalir membuatmu ingin menangis tanpa alasan, biarkan. Jika kamu merasa damai hanya karena duduk sendirian di tempat tertentu, jangan buru-buru meninggalkannya. Karena bisa jadi, itulah pintu takdir yang sedang terbuka di hadapanmu. Semesta bukan hanya berbicara lewat kejadian dan pertemuan. Ia juga berbicara lewat lokasi. Lokasi yang bukan dipilih karena kemegahan, tapi karena ketersambungan getaran antara dirimu dan tanah yang kamu pijak. Dan di titik itu, seluruh sistem dunia yang sebelumnya terasa padat tiba-tiba jadi lentur. Kamu merasakan bahwa kamu tidak sendiri, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang menyapamu. Namun tak semua tempat bisa menjadi gerbang langit. Karena untuk membuka portal itu, kamu harus membawa kunci, ketulusan, kesadaran, dan penghormatan. Jangan bawa ketergesaan, jangan bawa ego. Bawalah rasa ingin tahu dan kerendahan hati. Bawalah niat untuk mendengar, bukan hanya berbicara. Dan ketika kamu menemukan tempat itu, entah di pojok ruangan, di bawah pohon rindang, di sisi danau, atau di antara buku-buku yang berdebu, jadikan ia tempatmu kembali. Tempatmu mengisi ulang cahaya. Tempatmu mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Tempatmu berbicara dengan langit dan mendengar jawabannya lewat suara hatimu sendiri. Jika kamu mau, kamu bisa membawa orang-orang yang kamu percaya ke tempat itu. Tapi jangan sembarangan. Hanya mereka yang bisa menghargai kesunyian dan memahami bahwa tempat ini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk bertumbuh. Karena semakin kamu menguatkan koneksi dengan ruang-ruang sakral ini, semakin terbuka jalanmu untuk melangkah lebih jauh. Jangan pernah anggap remeh tempat-tempat yang selama ini kamu abaikan. Bisa jadi, tempat yang paling tak disangka, yang tampak usang, sepi, atau bahkan tidak disukai banyak orang, justru menyimpan pintu menuju masa depanmu. Dan ketika kamu sudah menemukan tempatmu, rawatlah. Kunjungi ia saat kamu bahagia. Datangi ia saat kamu gundah. Diamlah di sana saat kamu butuh arah. Karena tempat itu, jika dijaga, bisa menjadi mercusuar di tengah badai dunia. Langit dan bumi tidak pernah benar-benar terpisah. Mereka hanya menunggu manusia yang cukup peka untuk menyadari bahwa di antara mereka ada ruang kecil yang penuh keajaiban. Dan kamu, wahai jiwa yang terpilih, kini sedang menapaki salah satunya. Bagian 4. Momen metamorfosis. Bayangkan seekor kupu-kupu yang belum sepenuhnya keluar dari kepompongnya. Sayapnya masih basah, tubuhnya gemetar, dan matanya baru saja terbuka menatap dunia yang sangat berbeda dari tempat ia bersembunyi selama ini.
Ia berada di antara dua dunia, dunia lama tempat ia merayap perlahan, dan dunia baru yang penuh kebebasan dan langit luas untuk dijelajahi. Itulah kamu saat ini, berdiri di ambang metamorfosis. Perubahan sejati tidak pernah datang dengan langkah ringan dan irama halus. Ia datang seperti badai yang menghantam kenyamananmu, mengoyak kebiasaan lama, dan membuatmu bertanya, apakah aku siap untuk ini? Tapi di balik keraguan itu, sebuah cahaya kecil mulai menyala. Cahaya dari dalam, bukan dari luar. Cahaya dari keberanian yang perlahan mulai bangkit dari tidur panjangnya. Momen metamorfosis adalah saat di mana yang lama mulai runtuh, tapi yang baru belum sepenuhnya terbentuk. Kamu berada di tengah proses yang menakutkan, sekaligus penuh harapan. Kamu tidak bisa kembali, tapi kamu juga belum tahu pasti kemana arah langkah berikutnya. Namun, percayalah, ini bukan kehancuran, ini adalah pembentukan ulang. Kita sering mengira bahwa perubahan besar harus dimulai dengan tekad yang kuat dan rencana yang matang. Tapi sebenarnya, banyak metamorfosis yang dimulai dari keretakan, retak kecil di dinding hidupmu yang selama ini kokoh tapi kosong. Retakan itu bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau kesadaran mendalam bahwa kamu tidak bisa lagi hidup seperti kemarin. Dan justru dari keretakan itu, cahaya masuk. Bayangkan kepompong yang pecah. Struktur lama dari dirimu yang telah lama kamu pertahankan mulai hancur satu persatu. Topeng-topeng mulai jatuh. Peran-peran yang kamu mainkan demi diterima mulai terasa asing. Dan kamu pun mulai melihat dirimu yang sesungguhnya, rapuh tapi asli, tak sempurna tapi jujur. Disinilah keberanianmu diuji. Karena tidak semua orang berani terus melangkah saat identitas lama mereka mulai menghilang. Banyak yang kembali masuk ke dalam cangkangnya, memilih aman, memilih tidak berubah. Tapi kamu berbeda. Karena jika tidak, kamu tidak akan sampai di sini, di bagian ini, di pesan ini, di titik waktu ini. Momen metamorfosis bukan hanya tentang menjadi sesuatu yang baru, tapi juga tentang melepaskan apa yang selama ini membebanimu, walau kamu sempat mencintainya. Mungkin itu hubungan yang sudah tidak selaras, pekerjaan yang menguras jiwamu, atau keyakinan lama yang membuatmu mengecilkan potensi dirimu sendiri. Kamu akan merasa goyah. Akan ada hari-hari ketika kamu meragukan semuanya. Akan ada malam-malam ketika kamu menangis tanpa alasan, merasa seolah semuanya terlalu berat. Tapi ketahuilah, semua itu adalah bagian dari proses. Sama seperti tanah yang harus diguncang agar benih bisa tumbuh. Sama seperti langit yang harus mendung agar pelangi bisa hadir. Dalam metamorfosis, emosi adalah temanmu, jangan melawannya. Dengarkan apa yang mereka katakan. Kesedihan bisa membawamu pada kedalaman yang selama ini kamu hindari. Kegelisahan bisa menuntunmu pada pertanyaan penting yang belum sempat kamu jawab. Dan di sanalah kamu mulai menemukan potongan-potongan dirimu yang pernah hilang di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Namun ingat, metamorfosis bukan berarti kamu harus menjadi orang lain. Justru sebaliknya, ini adalah proses kembali menjadi dirimu yang paling sejati, yang paling jujur, yang paling utuh.
Kamu tidak sedang berubah menjadi sesuatu yang asing. Kamu sedang menghapus lapisan-lapisan yang selama ini menyembunyikan cahayamu. Lihatlah sejarah. Banyak jiwa agung yang mengalami transformasi luar biasa setelah melalui masa kehancuran yang tak terduga. Tapi dari reruntuhan itulah mereka bangkit. Dengan jiwa yang lebih kokoh, pandangan yang lebih jernih, dan hati yang lebih lembut. Kamu pun bisa. Bahkan kamu sedang di tengah-tengahnya sekarang. Dan saat kamu mulai keluar dari kepompong itu, dunia pun akan terasa berbeda. Warna-warna akan lebih terang. Suara-suara akan lebih jernih. Hatimu akan lebih tajam dalam menangkap makna. Kamu akan menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang terbang. Tapi ingat, jangan terburu-buru. Tidak ada metamorfosis yang terjadi dalam satu malam. Perlahanlah. Dengarkan ritme jiwamu. Ambil waktu untuk pulih, untuk meresapi, untuk menyusun kembali kepingan-kepinganmu dengan kasih. Karena saat kamu membangun dirimu dari tempat yang dalam, hasilnya bukan hanya kuat, tapi juga abadi. Metamorfosis bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang berani menjadi utuh. Dan kamu, wahai jiwa yang terpilih, sedang menjalani proses itu sekarang. Peluklah proses ini dengan cinta. Dan kamu akan menemukan bahwa yang selama ini kamu cari di luar, telah lama bersemayam di dalam dirimu sendiri. Selamat datang di momenmu yang paling menentukan. Inilah awal dari versi dirimu yang tak lagi bisa diabaikan dunia. Bagian 5. Gelombang yang tak bisa kamu kendalikan. Ketika kamu akhirnya berani berubah, ketika kamu memutuskan untuk keluar dari kepompong dan membentangkan sayapmu ke dunia, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Perubahan itu, meski kamu lakukan dalam sunyi, mulai memancarkan getaran. Sebuah gelombang, sebuah riak yang mengalir keluar dari hatimu, menyentuh hal-hal di sekitarmu, dan tanpa kamu sadari, mengubah dunia dengan caramu sendiri. Inilah hukum alam yang agung. Setiap perubahan di dalam akan menciptakan resonansi keluar. Seperti sebuah batu kecil yang dilemparkan ke tengah danau, riaknya menjalar dalam lingkaran-lingkaran tak terlihat, hingga menyentuh tepi-tepi yang bahkan tak kamu duga akan terjangkau. Begitu juga dengan dirimu, wahai jiwa yang sedang bertumbuh. Keberanianmu untuk berubah akan membuat banyak hal di sekitarmu ikut bergerak. Ada yang akan tertarik, terpikat, dan mendekat karena merasa terinspirasi. Tapi ada juga yang akan menjauh, merasa terguncang, karena cahayamu membuat bayang-bayang mereka terlihat lebih jelas. Itu bukan karena kamu salah. Itu karena kamu mulai hidup dengan keaslian, dan keaslian selalu mengguncang yang palsu. Jangan takut pada perubahan dinamika hubungan. Teman yang dulu dekat bisa jadi merasa asing. Keluarga yang dulu memahami bisa mulai mempertanyakan arahmu. Tapi ketahuilah, itu semua adalah bagian dari penyaringan semesta. Saat kamu bersinar lebih terang, hanya yang tulus yang akan bertahan. Dan yang pergi bukan kehilangan, melainkan pembebasan. Akan ada orang-orang baru yang datang, membawa dukungan, membawa pesan, membawa kunci.
Mungkin mereka tidak mengenal masa lalumu, tapi mereka akan menghargai versi terbaikmu yang kini sedang tumbuh. Mereka akan hadir sebagai jawaban dari doamu yang dulu pernah kau bisikkan dalam tangis diam-diam. Dan ketika kamu bertemu mereka, kamu akan tahu gelombangmu telah menjangkau jauh melebihi yang kamu bayangkan. Tapi tidak semua gelombang membawa ketenangan. Ada juga yang datang dalam bentuk ujian. Bisa jadi orang-orang mulai mencemoohmu, menertawakan perubahanmu, atau bahkan menuduhmu sedang pura-pura. Jangan gentar. Karena jika takdir mulai menguji, itu tanda bahwa kamu telah meninggalkan zona amanmu. Dan hanya mereka yang melangkah keluar dari keramaian yang akan diuji keaslian niatnya. Ingatlah, tidak semua hasil bisa kamu kendalikan. Tidak semua yang kamu lakukan akan dihargai dengan segera. Bahkan bisa jadi kontribusimu disalahpahami, idemu dicuri, inspirasimu ditiru tanpa nama. Tapi biarlah. Karena ketika kamu melepaskan keinginan untuk diakui dan mulai melakukan segala sesuatu dengan cinta dan kejelasan niat, maka gelombangmu akan mengalir lebih jauh, lebih dalam, dan lebih kuat dari yang bisa kamu ukur. Kamu tidak akan tahu berapa banyak orang yang terinspirasi hanya karena melihatmu bertahan. Kamu tidak akan sadar berapa banyak hati yang tersentuh hanya karena membaca satu tulisanmu, mendengar satu suaramu, atau menyaksikan satu langkah keberanianmu. Tapi ketahuilah, mereka ada. Dan mereka adalah bukti bahwa perubahanmu bukan sia-sia. Akan ada saatnya, gelombang yang kamu ciptakan kembali padamu dalam bentuk yang berbeda. Mungkin dalam bentuk kesempatan baru, dalam bentuk ajakan untuk berkolaborasi, dalam bentuk seseorang yang berkata di dewa, "Terima kasih, karena kamu, aku berani." Dan ketika saat itu tiba, kamu akan tersenyum bukan karena bangga, tapi karena kamu tahu, kamu telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Perubahanmu bukan hanya tentang kamu. Ia adalah cahaya yang bisa menerangi jalan bagi yang lain. Ia adalah gema dari niat yang dulu lahir dari luka. Ia adalah tanda bahwa seseorang yang dulunya rapuh, kini telah memilih untuk menjadi kuat. Bukan dengan membangun tembok, tapi dengan menjadi terang. Jadi, teruslah melangkah. Jangan sibuk mengukur dampakmu. Jangan lelah karena belum mendapat tepuk tangan. Gelombang yang paling dahsyat justru lahir dari ketulusan yang tidak mencari sorotan. Percayalah, semesta tahu siapa yang melangkah dengan hati. Dan pada waktunya, gelombang itu akan kembali, membawa bukan hanya jawaban dari doamu, tapi juga hadiah-hadiah yang tak pernah kamu duga. Kamu bukan hanya sedang berubah, kamu sedang mengubah. Dan itu, wahai jiwa yang terpilih, adalah salah satu bentuk paling indah dari keberadaanmu. Bagian 6. Ketika semesta bertemu di kakimu. Ada saat-saat dalam hidup ketika seolah segalanya menyatu. Langit yang dulu terasa jauh kini seakan merunduk menyentuh bumi, dan bumi pun membalas dengan membuka jalannya tanpa hambatan. Detik-detik seperti ini bukan kebetulan. Ini adalah pertemuan antara kesiapanmu dan kehendak semesta. Ketika kamu telah cukup mendalam dalam perjalanan batinmu, cukup jujur pada dirimu sendiri, dan cukup berani untuk tetap berdiri
Meski dilanda badai, maka semesta pun menjawab dengan kekuatan yang tak terduga. Inilah momen di mana realitas tampak melunak. Pintu-pintu yang dulu tertutup rapat mulai berderak terbuka. Orang-orang yang kamu butuhkan mulai berdatangan tanpa kamu minta. Ide-ide bermunculan saat kamu paling membutuhkannya. Dan jalan yang selama ini terasa buntu, tiba-tiba terlihat terang. Semua itu bukan sihir. Itu adalah hasil dari frekuensi baru yang kini kamu pancarkan. Frekuensi seorang jiwa yang telah bertumbuh, yang telah jujur, dan yang telah siap menerima perannya dalam skenario semesta. Bayangkan seseorang yang berdiri di tengah badai, tubuhnya gemetar, tapi matanya bersinar. Ia tidak lagi mencari perlindungan karena ia tahu kekuatannya tidak berasal dari luar. Ia telah membangun bentengnya dari dalam. Dan justru pada saat seperti itu, langit pun bergerak. Bukan untuk menghindarkan hujan, tetapi untuk mengantarkan cahaya di tengah hujan itu. Kamu adalah orang itu. Ketika kamu mulai hidup dari tempat yang otentik, dari tempat di mana niatmu bersih dan hatimu penuh welas asih, semesta tak akan tinggal diam. Ia akan menyusun pertemuan, mempercepat jalan, dan memperhalus rintangan, bukan karena kamu istimewa, tetapi karena kamu telah selaras. Dan dalam hukum semesta, keselarasan adalah kunci pembuka segala kemungkinan. Tanda-tanda akan muncul, bisa berupa angka yang terus berulang. Seseorang yang tiba-tiba hadir dan mengatakan hal yang selama ini kamu pikirkan diam-diam. Atau mungkin sebuah mimpi yang terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Jangan tolak itu sebagai kebetulan. Itu adalah bahasa semesta. Dan kamu yang kini lebih peka mulai bisa menerjemahkannya. Namun, jangan salah. Semesta tidak menyukai ego yang menyamar sebagai pencerahan. Ia tahu niat yang benar. Jika kamu ingin semua ini demi kemuliaan pribadi semata, mungkin kamu akan mendapatkannya, tapi hanya sebentar. Tapi jika kamu melangkah demi cahaya yang lebih luas untuk menyembuhkan, menguatkan, dan menghidupkan kembali harapan dalam diri orang lain, maka semesta akan menjadi sahabat setiamu. Lihatlah sejarah. Lihat bagaimana setiap jiwa besar dalam kisah manusia selalu mendapat bantuan dari yang tak terlihat. Tapi mereka tidak duduk dan menunggu. Mereka bergerak, mereka bertindak, mereka percaya, bahkan saat segalanya belum tampak. Karena itulah kuncinya, percaya dulu, baru semesta bergerak. Itulah iman sejati dalam bahasa semesta. Keyakinan yang tidak menunggu bukti, tapi menciptakan bukti lewat langkah. Dan sekarang, wahai jiwa yang terpilih, kamu berada di persimpangan besar. Bukan hanya karena kamu sudah bertumbuh, tapi karena semesta telah siap menemuimu. Bukan dalam bentuk mukjizat besar, tapi dalam kehadiran kecil yang bermakna. Dalam orang-orang yang tiba di waktu yang tepat, dalam peluang yang muncul tiba-tiba, dalam lintasan hidup yang mulai masuk akal. Tapi semua itu hanya akan menjadi kenyataan jika kamu berani melangkah. Jika kamu hanya menunggu dan berharap tanpa bertindak, maka sinyal itu akan berlalu. Karena semesta bukan hanya bekerja dengan harapan, tetapi dengan getaran keberanian. Langit hanya akan menjawab mereka yang berani berjalan di bumi dengan hati yang menyala.
Dan ketika kamu melangkah dengan niat yang tulus, tak ada kekuatan pun yang bisa menghentikanmu. Kamu mungkin jatuh, tersandung, bahkan salah arah. Tapi jalan itu akan terus disesuaikan. Karena kamu bukan berjalan sendiri. Kamu sedang bergerak dalam medan energi yang lebih luas dari yang kamu sadari. Dan gelombang itu yang telah kamu ciptakan, kini kembali padamu dalam bentuk jalan yang terbuka. Bersiaplah. Apa yang kamu impikan, yang selama ini terasa terlalu tinggi, terlalu jauh, sedang mendekat. Bukan karena kamu mengejarnya dengan paksa, tetapi karena kamu telah menjadi versi dirimu yang siap untuk menerimanya. Kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya perlu jujur. Kamu tidak harus tahu semua jawabannya. Kamu hanya perlu percaya. Dan di titik ini, ketika kamu memilih untuk percaya, meski masih ada keraguan, semesta bertemu di kakimu, dan jalan baru pun mulai terbuka. Inilah saatmu. Inilah waktumu. Takdirmu tak lagi bersembunyi. Ia telah datang menghampiri. Dan kamu, wahai jiwa yang terpilih, telah siap menyambutnya dengan seluruh cahaya yang kini kamu bawa. Dan kini, setelah 6 gerbang itu terbuka di hadapanmu, satu demi satu, dengan segala gemuruh dan keheningan yang menyertainya, tibalah saatnya untuk diam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam, bukan untuk mundur, tapi untuk menyadari bahwa kamu telah sampai di titik di mana takdir tak lagi kamu kejar, karena ia kini telah menjemputmu. Semua bisikan yang dulu kamu abaikan, semua perasaan bahwa kamu berbeda, semua rindu akan kehidupan yang lebih bermakna, ternyata bukan ilusi. Itu adalah panggilan jiwa yang selama ini menunggu waktunya. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Kamu tidak membaca ini karena kebetulan. Kamu sedang dipilih untuk bangkit, untuk berjalan sebagai cahaya di tengah dunia yang sering lupa bagaimana caranya berharap, untuk menjadi suara di tengah heningnya keberanian, untuk menjadi kisah nyata dari perubahan yang lahir dari luka, lalu menjelma jadi kekuatan. Ya, akan ada tantangan, akan ada hari di mana langkahmu gemetar. Tapi jangan lupa, kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu telah terbangun. Kamu telah terbentuk. Dan kamu kini tahu bahwa dalam satu momen, seluruh hidup bisa berubah. Dan momen itu adalah sekarang. Langit tidak lagi diam. Bumi tidak lagi menunggu. Dan kamu, wahai jiwa yang terpilih, telah membawa api dalam dadamu. Jangan biarkan cahaya itu padam. Tunjukkan bahwa kamu siap. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan tinggalkan komentar 77 di bawah, sebagai sinyal yang akan menggema ke semesta bahwa kamu tidak lagi ragu. Kamu bukan hanya pembaca, kamu adalah bagian dari kisah besar yang sedang ditulis dengan tinta bintang. Dan sekarang, waktunya kamu menjadi kalimat yang paling terang di antara semuanya.